Kenapa ya layarnya kecil ya ini? Nggak bisa Ya, gini. untuk karakter budi pekerti menuju globalisasi dan modernisasi. Nah, untuk yang kedua dari Pak Dery, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berdaya saing, serta berbudaya lingkungan dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Dari Pak Imam, Pak Puji Imam, mewujudkan peserta didik yang mandiri, berakhlakul karimah, dan berdaya saing di era kosong society ya. Selanjutnya, dari saya sendiri yaitu terwujudnya insan warga sekolah yang religius, terampil, kreatif, dan berbudi pekerti luhur dalam lingkup budaya lokal. Dari Ibu Dina, terwujudnya peserta didik yang berkarakter visioner, unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Nah, setelah kami diskusi, maka visi misi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu meningkatkan minat baca melalui gerakan LIDI, yaitu literasi digital, untuk mewujudkan peserta didik yang berisi itu yaitu berbudi pekerti, religius, inovatif, dan menuju globalisasi. Nah, untuk prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui literasi digital, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, mangga Ibu Dina kembali ke moderator. Terima kasih. Masih mute Bu Dina. Baca dulu aja, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba ya Bapak Ibu menjelaskan tentang kanvas Bagja Prakarsa Perubahan. Di sini nanti dibagi menjadi 2 bagian. BA-nya sama saya, GJA-nya sama Pak Dery gitu. Nanti. Nah, untuk B yang pertama dari Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan, di mana prakarsa perubahannya adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya adalah di mana peningkatan kreativitas siswa dilakukan, yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan literasi. Kemudian daftar atau tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah pada saat melakukan pembelajaran di dalam dan di luar kelas untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari berbagai informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait tentang pentingnya meningkatkan kreativitas siswa. Oke, kemudian dilanjut untuk poin A dari kata Bagja yang adalah ambil pelajaran atau discover. Di sini pertanyaan sini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Adapun pertanyaannya yang pertama adalah apa saja kegiatan yang sudah mampu meningkatkan kreativitas siswa di sekolah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa? Nah, kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah mencari contoh nyata seperti observasi, wawancara, dan literatur, kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua, menentukan indikator kreativitas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Dery. Pak Dery, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu adalah gali mimpi atau dalam konteks ini mengingatkan pertanyaan dulu Pak ya.
apa saja kebiasaan baru yang muncul dalam kreativitas siswa? Nah, di sini kita mencoba membuat dua daftar. Yang pertama, biasanya diusahakan siswa itu mengidentifikasi kemampuan atau kebiasaan baru sebagai indikator meningkatnya kreativitas siswa. Yang kedua, menganalisis aktualisasi sikap siswa melalui wawancara maupun angket sebagai respon kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Di sini kita membuat pertanyaan dibuat menjadi 3, di mana pertama apa saja tindakan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, mengapa untuk memperkuat praktik memerlukan tindak lanjut. Dan yang ketiga, bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, untuk selanjutnya, daftar tindakannya adalah pertama melakukan komunikasi dengan rekan sejawat dan siswa terkait dengan kegiatan literasi yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, mendiskusikan rancangan kegiatan, dan yang ketiga, membuat rancangan pelaksanaan kegiatan literasi. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yaitu pertama, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan literasi yang meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, bagaimana proses yang harus dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi proses kegiatan literasi tersebut. Terakhir, kapan proses evaluasi kegiatan literasi dilaksanakan. Nah, yang ke-1 yaitu mengidentifikasi pembagian tugas kegiatan literasi. Yang kedua, menganalisis peranan dan proses evaluasi pada kegiatan literasi sekolah. Dan yang terakhir, dalam program intrakurikuler atau KBM, kokurikuler, PL5, dan ekstrakurikuler. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam proses kanvas bagiannya. Selanjutnya kembalikan kepada Ibu Dina. Oke, baik, terima kasih Pak Dari. Paparan selanjutnya yaitu piramida yang akan dipaparkan oleh Pak Yanyan. Kepada Pak Yanyan saya persilakan. Masih Mute, mute Pak suaranya. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan oleh moderator. Tidak lupa juga yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak PP dan Ibu PP. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai piramida ya. Nah, ini kebetulan kami mengambil yang mixed. Mixed di sini adalah campuran. Ketika tinggali, aduh. Ya, kita mulai dari bawah kita pada intinya, yaitu mengenai gerakan lidi berisi ya. Namanya lidi dan berisi. Nah, gerakan lidi berisi ini kita mulai dari bawah dulu ya, supaya jadi dari yang paling khusus sampai ke paling atas gitulah. Nah, walaupun nanti bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Yang pertama itu adalah lidi atau berisi ini apa? Apa saja kegiatan yang sudah mampu meningkatkan kreativitas siswa di sekolah. Nah, setelah itu dilanjut dengan siapa. Berarti di siapa ini adalah subjeknya ya. Siapa saja yang berperan dalam melaksanakan kegiatan literasi yang meningkatkan kreativitas siswa. Nah, kalau sudah ada siapanya, maka kelanjutannya dipertanyakan mengapa untuk memperkuat praktek memerlukan tindak lanjut. Selanjutnya bagaimana punten digeser Bu. Bagaimana meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan literasi, di mana peningkatan kreativitas siswa dilakukan. Selanjutnya, kapan proses evaluasi kegiatan literasi dilaksanakan. Nah, semua ini geser Bu. Nah, merupakan upaya pada setiap individu, khususnya di sini adalah subjeknya mendorong siswa meningkatkan kreativitas literasi
menuntut siswa supaya rajin dalam berliterasi, melayani siswa dalam upaya mencapai cita-cita. Hal itu perlu adanya daya dukung ya dari satuan pendidikan dalam merealisasikan literasi digital berisi. Yang kaitannya dengan visi itu adalah literasi digital berisi dalam upaya memasyarakatkan literasi dengan media digital. Nah, murid meningkatkan dan dapat mendukung tercapainya program. Selanjutnya, selain daripada satuan pendidikan, harus juga ada komunitas praktisi yang menjadi media untuk lebih menggiatkan kesulitan-kesulitan, problem-problem, masalah-masalah mengenai literasi berikut dengan solusi-solusinya sehingga menghasilkan praktek-praktek baik. Bisa mulai dari KKG, MGMP, PGRI, juga pelajar Kombel dan komunitas sekolah literasi. Kombel ini pentingnya berorientasi kepada merintis, membuat, mengembangkan, menguatkan supaya program ini berkelanjutan. Selanjutnya di atasnya. Mohon maaf, potong, Pak Haji. Ya. Sudah ada nih ya di sana. Ya. Sudah, Pak. Biar penasaran. Jangan diselesaikan ya. Biar penasaran nanti Ya. Lanjut lagi nanti setelah sholat ya Pak Ibu ya. Gak apa ya Pak Haji, maaf motong ya. Biar penasaran nanti diulas lagi ya ininya ya. Diulas lagi. Dalam pertanyaan saja ya berkembangnya. Jadi nanti pas masuk diulas lagi dari awal lagi yang pertanyaan ya, nanti biar di refresh lagi nanti jian-jiannya menjelaskan lagi ya. Mohon maaf ya, biar penasaran nanti kelompok satunya. Nanti kita jeda dulu untuk istirahat. Sekarang 15.23, nanti jam 4 kurang 7, jam 4 aja Pak Ibu ya. Kita masuk lagi di pukul 4. Maaf, bacot lagi. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya janjian semuanya. Marilah kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.